media sosial, pemirsa, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Beri pelajaran, wasit korban pengeroyokan supporter klub sepak bola antar kampung di Purbalingga lapor polisi. Gubernur Pramono Anung tidak senang Jakarta menjadi tegang akibat pagar tinggi yang mulai banyak membentang. Sequel manusia laba-laba Spider-Man Brand New Day dapat sambutan meriah dalam pemutaran perdananya. Pemirsa Indosiang, kita awalin informasi turnamen sepak bola antar desa atau Tarkam di lapangan Desa Wirasaba Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Wasit menjadi korban pengeroyokan supporter hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik kericuan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adipasir dari Banyumas di lapangan bola Desa Wirasaba Purbalingga. Diduga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk ke dalam lapangan mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan,
Korban mengalami luka lebam dan dievakuasi ke rumah sakit. Tidak terima dengan aksi kekerasan yang dialaminya, korban didampingi keluarga resmi melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolsek Bukateja. Asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh wasit yang bertugas di turnamen tersebut, sehingga turnamen tersebut terancam berhenti. Kami merasa untuk dari segi keamanan perangkat pertandingan terabaikan. Oke, terima kasih. Sampai kapan itu? Untuk informasi seharusnya itu hari ini. Pihak Askar PSSI juga meminta kepada penyelenggara turnamen sepak bola untuk menjamin keamanan perangkat pertandingan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Lauli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Satpol PP dan petani terlibat adu fisik. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa namanya itu. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu, mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali kita. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Wadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akses jalan sempit serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga panik saat kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Pasar Besar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang berdempetan dan berbahan kayu membuat api cepat membesar. Akibatnya sejumlah rumah dan barak serta sarang walet hangus terbakar. Petugas kerahkan sejumlah damkar ke lokasi. Akses sempit dan minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau dan juga cuaca ekstrim. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan terbakar dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas serta kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya seiring musim kemarau disertai cuaca panas sehingga menambah jumlah kejadian karhutla di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga kini tercatat 130 karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 57,89 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 126 kejadian dengan luas lahan terbakar 56,12 hektar. Tim Reaksi Cepat BPBD berupaya melakukan pemadaman di berbagai titik karhutla, salah satunya di wilayah Kelurahan Kamelau Baru. Meski terkendala minimnya sumber air, petugas berupaya mencegah api agar tidak meluas. Masuk ke hidung nyengat gitu. Makanya pakai masker. Pakai masker. Sudah berapa hari Pak kondisi seperti ini? Sekitar hampir berapa hari nih yang dari awal itu kebakaran itu. Parah. Makanya pakai masker. Iya, pakai masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Sesak nafas. Oh gitu. Iya. Selain sesak apa lagi Mbak? Apa? Selain sesak apa lagi? Ya kayak terasa banget kayak partikel-partikel itu masuk ke hidung gitu. Jadi harus pakai masker. Pantauan udara memperlihatkan kebakaran hutan dan lahan yang bertambah parah di Jalan Trans Kalimantan Tumbang Nusa, Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman dengan memanfaatkan air kanal dan suplai dari mobil tangki air. Sebuah helikopter waterbombing milik BNPB juga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan dari udara. Petugas kewalahan melakukan pemadaman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar dari arah Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa diperkirakan mencapai ratusan hektar. Di lapangan untuk beberapa titik sumber air juga mulai menipis, baca dan juga arah angin Bang. Itu bolak-balik untuk arah anginnya. Jadi untuk ke kanan beberapa saat kemarin ada terkepung atap dan juga hari ini kelihatan untuk atap di belakang terkepung. Kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla menyelimuti Jalan Trans Kalimantan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas dari Palangkaraya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun sebaliknya. Bisa diatasi supaya perjalanan kembali normal. Karena asap ini Bu ya yang Iya, asap ini kan mengganggu apalagi bawa anak-anak kan. Oh gitu. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan sulit dikendalikan. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan gambut bahkan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun petugas terkendala air. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam saat petugas tiba di lokasi. Api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.
Pemirsa, di tengah maraknya musibah kebakaran, kabar duka datang dari anggota pemadam kebakaran dari suku Dinas Gul Keramat, Jakarta Timur. Seorang kepala regu sektor Cipayung, Andriono, gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di tempat pembuangan sampah Ciracas, Jakarta Timur. Yang ditakutin terjadi kan? Kebakaran tempat pembuangan sampah di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, menimbulkan korban dari anggota damkar yang bertugas memadamkan api. Kepala Regu Damkar Sektor Cipayung, Andriono, gugur saat tengah memadamkan api. Hingga kini penyebab meninggalnya korban masih belum diketahui. Sementara proses pemadaman tempat pembuangan sampah yang diduga akibat kebakaran ban berlangsung hingga Sabtu malam untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kembali kebakaran. Budak Maya itu orang kene. Viral di media sosial, pemirsa, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten melalui prosedur yang telah dipersiapkan serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat di tiang listrik dan dianiaya. Warga emosi karena pelaku sudah berulang kali ketahuan mencuri. Seorang wanita diikat di tiang listrik di kawasan Pasar Segiri, Samarinda setelah diduga mencuri sayur milik pedagang. Sejumlah warga tampak mengerumuni pelaku. Seorang pedagang yang diduga kesal karena dagangannya sering hilang, bahkan sempat memukul wanita ini. Wanita ini diduga sudah berulang kali melakukan pencurian sehingga menjadi sasaran pengawasan para pedagang. Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang. Tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Wanita ini tidak diproses hukum karena tidak ada laporan resmi dari pihak korban dan diserahkan kepada keluarga. Sampai saat sekarang ini, di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya. Namun dalam hal ini kami melihat dari unggahan media, kami mengharapkan kepada masyarakat apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera. Setiap dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan kepada aparat kepolisian karena tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku dapat berujung pada proses pidana. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.
Pemirsa, bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang dan tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karian. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, PB Febrianto, iNews melaporkan. Sejumlah puing sisa rumah dan bangunan di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten ini masih berdiri. Siapa sangka, 2 desa ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk menjadi bendungan Karian. Sisa bangunan, ruas jalan hingga masjid kembali muncul ke permukaan, menyusul menurunnya debit air di bendungan Karian karena kemarau ekstrim yang melanda Lebak. Bagi warga yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan ini. Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Bendungan Karian sendiri dibangun di aliran Sungai Ciberang, anak Sungai Ciujung. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyuplai air baku, mendukung irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Banten. Dari Lebak, Banten, PB Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, trotoar sepanjang 50 meter yang sempat viral karena kerusakannya di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok hingga kini belum kunjung diperbaiki. Akibatnya, warga tidak bisa melintas. Sempat viral, kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu, kondisinya kini makin memprihatinkan. Kini kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Meski sudah ditutupi terpal dan dipasangi rambu peringatan, namun belum ada aktivitas perbaikan dari dinas terkait. Sebagai penanganan sementara, bagian bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk aliran Kali Angsana. Kondisi ini membaikan pejalan kaki. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipakai kayak kayu-kayu gitu. Dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah. Kerusakan trotoar menjadi sorotan publik karena terjadi saat usia proyek baru sekitar 1 tahun. Warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan serta mendesak pemerintah segera lakukan perbaikan permanen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya.
seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Sementara penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meminta publik tidak berspekulasi liar. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear-mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear-mongering itu teman-teman cek di lapangan ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Pemirsa, terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran dan berikut laporan Kea de la Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga
memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Tarif akan berlaku pada 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Disub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Disub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial ya. Ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026 ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta cuma 1 rute saja dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Pemirsa, mulai 1 Agustus 2026, harga 3 produk BBM non-subsidi turun. 3 produk BBM non-subsidi yang turun harga yakni Pertamax Turbo yang turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300. Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600. Dan Pertamax dari Rp16.250 sampai dengan Rp15.950. Adapun harga Pertamina Dex tetap di harga Rp21.150 dan Dex Lite tetap di harga Rp19.700. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.